Iya. Gue kemarin begini juga. Beli tripod itu, tripod handphone. Jadi baru segini. Tripod yang handphone. Jangan, bukan slide dong. Coba bukan Telegram. Oh, belum lu download ya? Tadi udah. Udah. Namanya apa? Ini belum. Udah. Belum download. Yang salah. Ya aku susah amat. Kalau susah pakai flash disk aja kan? Gimana bisa? Mana nih nggak jalan-jalan downloadnya? 9 Pakai flash disk aja kalau susah. Gimana bisa? Lah networknya Oh. kayak gini waiting for network. Tapi tadi buka YouTube bisa ya? Coba ketok aja. Kok connecting sih? Itu ini bisa. Tes cek. Gak bisa ya, selain. HP gue chargernya jangan lupa. Bisa. Oh bisa. Mana? Terus bersabar. Itu udah mulai tapi belum. Itu apa nih? Belum bisa. Tapi ada yang masuk kan? Bisa Belum ada yang ngomong. Belum. Oh, baru tes kan ini. Takut gue. Iya. Aku pengen ngetes suara dong. Ini ngetes suara buat yang ini dong. Ngetes suara buat yang Lagi download Slack. Oh bisa. Coba Ini rada lumayan. Fit. Tes halo. Kedengeran nggak suara aku? Halo. Udah kan ya? Jadi, Apa bisa? Ntar ada beberapa pertanyaan. pas sesi tanya jawab berarti ini aja. Oke, nanti pas sesi tanya jawab. Kalau dari kemarin kan kita udah buka forum di Instagram tadi sore. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Ini siapa yang bikin? Hai, Asik. mantap ya. Mau jawab siapa? Bagus banget buat live. Kurang satu lagi ya? Yang baca apa sih sini? Ya lo itu deh. Baca tuh sambil pahamin kayak tingkat pertama itu adalah awareness. Ini adalah hal dasar pemasaran dimulai dengan kesadaran calon konsumen terhadap produk yang anda pasarkan. Di tahap ini anda berusaha menarik perhatian mereka, kemudian mengatakan evidensi Ini lama banget ini downloadnya. Itu berapa satu ya? Gak tau. Iya tapi tidak Pakai flash disk. yang pertama itu yang baik. Pakai flash disk aja flash disk. mau lihat. Nih, sebenarnya kan satu itu Monas, kedua
Ini gue juga. Knowledge dulu. Ini dua lagi. Enggak dua ya. Apa? Udah? Nulis Kalau udah gua mau kunci pintu. Slide dulu, tinggal slide doang. Mau apa? So gue cancel dulu. Gue cancel dulu dah. Ya. Ini harus pakai flash disk nih, serius. Kirim email ya? Biasanya gimana coba? Nah ini Email gue yang biasa aja. yang mana? Sorry. Tuh, Pak. kirim ke email event dulu. Bisa nanti. Udah begini. Udah bikin. Gue refresh dulu. Jadi urutannya, jadi gue jelasin ini, terus warna suara lanjut gue jelasin ini, oke. Yang kedua itu knowledge, langsung aja kayak, oke. Yang kedua akan aku jelasin ya. Yang keempat tahap kedua itu knowledge, yaitu kita membuat orang tahu kita ini, nanti bisa baca. Intinya kita udah nyiapin mengedukasi. Jadi di awal kita nggak langsung jualan, tapi kita ngasih tahu mereka dulu nih tentang produknya, tentang Essenzo, tentang Abdi, jadi nggak ujuk-ujuk jualan. Nah selanjutnya itu jika suka langsung coba. Jadi sebelum teman-teman baru semua, biasanya sih kalau biasanya sebelum baru semua jualan, kita harus masuk. Ini internet lagi parah banget. Iya makanya parah Lu banget. nggak pakai internet sini? Sama. Lu gara-gara dipakai banyak jadi lemot deh. Ini gue susah banget buka slide kiriman lu di email. Gue pakai CD punya sih. Aduh, lu pasti buka slide segitu lama. Telegram juga ya dulu. Coba stop streaming dulu deh. Yakin? Ntar nggak bisa masuk. Susah loh sih. Nah, Ini yang nah, kita langsung nyambung ini yang keempat, preference. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang 3 tahap nih. Nah, nanti panggungnya kalau udah Preference nih. preference. Contoh ini calon konsumen. Udah ya? Kalau kita tadi kan Harus Al-Fatihah nggak ada? Nggak kan? solution. Nah ini pro use preference, lalu masukkan confusion, lalu yes. Ini no confusion. Tadi berapa? 3 ya? Yang kedua, setelah itu lebih jelas ini dulu, lalu nanti lanjut masuk. Oke, nah di fase kedua ini tahap ini itu knowledge. Jadi kita semua kita belajar dulu nih, mulai bicara tentang produknya. Biasanya konsumen itu kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak ngobrol sih biasanya. Karena kan mereka nanti dapat baca dulu, setelah itu kayak jelasin. Kayak satu itu biasanya. Ini juga langsung nyambung. Nah ketiga itu suka, dia orang nggak langsung beli sebenarnya kan hasilnya. Tapi di awal bukannya dengan masih ingat dengan konsep pengelolaan kan kayak gitu tuh. Cek. Udah ya, gua kunci. Udah disuruh di. Nanti
Nanti kok kan, nanti kita langsung kenalin diri. Sama udah jelasin. Aku sebenarnya aku juga mau belajar language and education juga. Delay berapa menit sih? 5 detik. Mulai? Udah. Udah dibilang. Belum. Oh, keren. Mau sekarang? Nyebar dulu. Itu aja pas itu udah, gue juga. Iya, oke. Ini apa siapa? Main. Aku sininya nih. Aku gitarannya mau Google bahasa Indonesia. Tapi jangan awas ketarik. Siap. Lebih deg-degan ngomong tadi sih. Soalnya banyak orang. Cek. Belum ada yang masuk. Baru. Udah lagi. Masih muter itu. Tes, cek. Kita tes dulu ya. Halo. Tes. Halo, suara saya jelas? Halo. Bisa di kolom komentar. Halo. Suaranya kedengeran ya yang di live Instagram? Cek. Boleh saya tahu suara saya jelas? Halo, buat teman-teman semua. Kedengeran nggak suaranya? Halo. Ya. Kita cek dulu. Kita akan segera mulai. Malang hadir katanya Mami. Halo. Malang. Kita cek dulu. Kita cek apakah sudah. Mohon ditunggu ya. Halo Bapak Ibu teman-teman semua. Suara saya jelas, boleh dibantu di kolom komentar. Tolong. Oke. Jika sudah jelas, kita akan langsung segera mulai. Hadir. Oke. Yang hadir dari mana aja nih? Kalau saya boleh tahu. Cek. Jelas Kak katanya. Jelas? Ada dari Palu, Malang, Bengkulu. Oke. Halo, siapa nih? Halo, Aizen Zohul
BWI. Oh, ada dari Batam juga. Halo, suara kami jelas? Halo. Gimana suara kami? Oke? Kalau oke, kita akan langsung segera mulai. Oke. Bandung hadir, Depok hadir. Oke. Kita cek yang dari. Udah jelas ya semuanya suaranya? Nih, kita ngecek dulu dari yang YouTube. Jadi kita live di 2 tempat sekaligus. Iya. Kita live di Instagram Abdi dan kita juga live di webinar. Betul. Di channelnya ada di ini ya, channel Telegram Abdi. Ada. Oke, ada berapa yang hadir? Udah ada 40 nih di Instagram. Oke, Depok, Tangerang, Jepara, Papua sudah Wih. jam 10 di Papua sekarang. Cianjur, oke. Kurang Kurang jelas jelas suaranya. Oke. Volumenya digedein juga ya. Coba cek Jangan lupa sinyalnya. volumenya digedein. Cek sinyal biasanya. Cek sinyal juga. Gimana sinyal sudah oke? Ya betul. Cari posisi aman. Kita cek. Yang di webinar gimana? Yang di YouTube masih oke suaranya? Halo, halo. Yang di YouTube gimana suaranya? Oke. Udah Nah, jelas ya? sudah siap belajar belum hari ini semuanya? Kita cek. Sudah siap belajar belum? Oke. Boleh tahu lagi yang baru hadir dari mana? Boleh dong di absen. Baik yang di YouTube sama yang di Instagram ya. Oke, sudah jelas suaranya. Coba buka deh. Telegram. Oke, saya cek dulu. Kalau sudah oke, kita langsung lanjut ke materinya. Ya. Oke, kita cek lagi. Kita cek. Sinyalnya masih oke? Yang di YouTube gelap katanya masalahnya. Oh, Oh, di ya. YouTube gelap. Yang di YouTube gelap, kita cek dulu. Oke, apa ada setting aja. Oh, iya. Coba, kita coba. Gimana masih? Udah kelihatan belum? Kita cek lagi. Wah, ini kayaknya hujannya membawa berkah nih, membawa berkah. Suaranya kurang dekat ya. Oke. Kita cek dulu. Jelas-jelas tapi nggak ada gambar. Jelas suaranya. Suara jelas. Gambarnya gimana gambarnya? Gambarnya gimana? Oke, kita cek gambar ya. Yang di YouTube gambarnya kelihatan nggak ya? Yang di YouTube boleh di komen di kolom komentar. Oke, yang di Instagram Lancar. lancar. Oke, sip. Oke. Kita cek lagi. Sekarang gimana? Udah cukup oke? Ini kita pakai warna tambahan. Sudah oke? Kita lihat komentar. Ini putus-putus. Pastikan sinyalnya juga bagus ya. Nggak kelihatan putus-putus. Sinyal ya, soalnya sini lumayan bagus sinyal. Halo kami nih dari Healthy Sudatno. Halo Mas Ali, gimana kabarnya anak? Aman ya? Oke, kita langsung mulai. Nah, sebelum mulai, Nanti akan dibuka dulu. Oke. Udah gak sabar nih. udah siap belajar ya? Udah siap belajar banget nih. Oke, yuk kita mulai aja. Yang di YouTube gimana? Oke ya, kita langsung mulai ya. Karena biar setelah praktek kami bisa tanya. Oke, hari ini kabar baiknya kita kedatangan seseorang. Kita semua akan sering bertemu baik online atau offline. Jadi sebelum kita mulai kita doa dulu ya, seperti biasa. Salam berteman percaya masing-masing berbagi, silakan. Oke, berdoa. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa lagi kan? Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi saya akan dengan Resi, ini yang Mbak Pipit.
Halo. Oke, jadi Mabipit ini adalah community management dari Akademi Digital. Teman-teman semua akan kedepannya akan sering berjumpa dan mungkin akan punya satu lagi channel bersama Mbak Nabi. Oke, sebelum kita mulai video, akan ada beberapa pembahasan malam ini. Ada di sesi ini, kita teman-teman semua menonton sampai beres, sampai selesai. Betul. Karena akan ada sesi tanya jawab dan akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari yang tadi Punya sore di posting. Oke, di sore di posting beberapa pertanyaan sudah kita rangkum. Jadi teman semua nanti juga ada sesi bahan, tenang aja. Oke, untuk yang itu yang terakhir ya, suara saya gimana? Oke, kita cek terakhir nih, karena materi cukup banyak. Kita biar langsung segera. Nah, oke, kita tes sekali lagi. Maksudnya cukup ya, cukup jelas ya. Gambarnya ada dulu. Oke sih, cuma gambarnya agak gelap. Oke, Itu gambarnya nggak? iya, kita coba dulu. Wah, Hongkong. Wah, jauh. Sebentar. Oke, suaranya ya, ini jelas. Suara jelas. Oke, sekarang kita cek dari sisi gambar dulu. Nah, saya cek dulu ya. Oke. Saya maju sedikit. Oke. Sudah? Sudah oke? Oh, yang itu bisa juga kalau nonton di Instagram yang digital, mungkin bisa gambarnya bisa lebih jelas ya daripada di YouTube. Yang sudah memfollow akun Akademi Bisnis Digital bisa langsung masuk ke situ. Kita juga live sana. Jadi live itu sekaligus di Instagram dan juga di YouTube. Oke. Nah, oke, sebelum kita masuk, kita akan banyak bahas hari ini. Pastinya teman-teman semua menonton sampai best sampai nanti ada sesi khusus tanya jawab. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Coba di koneksinya, karena beberapa sudah cukup jelas. Mungkin karena sedikit baru beres hujan, di sini kebetulan cuacanya juga habis hujan. Ini suaranya sesi kehadirannya dulu ya, nanti lanjut lagi. Oke, sesi kehadirannya nanti lagi. Oke, nah hari ini kita akan banyak bahas tentang hal dasar. Jadi untuk teman-teman semua, baik yang di YouTube, baik yang di Instagram, pastikan nonton sampai selesai karena akan ada sesi khusus. Nah, langsung aja. Oke, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas 4 hal ini. Ini buat beberapa teman semua yang mungkin yang sudah jadi member Abdi, sudah sering mendapat fasilitas webinar setiap minggu. Jadi di Abdi itu ada beberapa webinar setiap minggunya, setiap hari Selasa dan hari Kamis. Hari ini kita akan membahas hal dasar dan kebetulan kita kedatangan seorang tamu spesial yaitu Mbak Pipit yang akan yang akan bersama dengan kita malam ini untuk sharing-sharing. Nah, oke, apa sih 4 hal yang akan kita bahas hari ini? 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Oke, gambarnya agak gelap, kita cek lagi. Oke, kita cek lagi. Kita cek. Solusinya salah satunya bisa langsung ke YouTube. Oh, udah lumayan. Udah lumayan. Oke. Yang di YouTube udah lumayan kelas. Sudah lumayan? Jadi juga sudah oke. Oh ya, untuk yang di Instagram banyak yang bilang banyak blur nih. Oke, mungkin itu karena sinyalnya. Jadi pastiin sinyal kalian tuh udah bagus. Coba cari tempat yang kira-kira sinyal kencang. Karena memang abis hujan ya, jadi sinyal agak-agak
Ya, betul. Gitu. Ya, kita syukuri aja, kita masih bisa belajar, masih bertemu malam ini. Semoga apa yang kita niatkan untuk belajar bisa kita dapatkan dengan semaksimal mungkin. Oke, langsung aja. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Saya dan bersama Pak Pipit kita akan membahas 4 hal ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal 3 hierarki efek dalam penjualan agar target penjualan produk dan reseller meningkat 100% dalam waktu 30 hari. Yang kedua, kita akan membahas apa, Pak? Ada 8 prinsip pemicu respon bawah sadar part 1. Jadi kita akan membahas ini selama 3 minggu ke depan karena banyak banget yang akan dibahas. Yang ketiga itu kita akan membahas sedikit tentang product knowledge. Untuk teman-teman semua mungkin sudah tahu kita memiliki produk yang kita support dari Abdi yaitu Essenzo. Yang keempat akan ada sesi tanya jawab. Tiga sesi udah siapin pertanyaan baik yang di YouTube maupun yang di Instagram. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita lanjut. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang hierarki efek. Jadi, karena kan kita ada di dunia bisnis ya, di dunia bisnis itu kan cenderung sudah pasti kita akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, gimana sih caranya agar interaksi itu bisa maksimal? Nah, ini banyak orang yang lupa akan hal ini. Ini hal dasar, kan seperti biasa. Kendala banyak orang kan hal-hal dasar tuh, hal-hal basic. Nah, oleh karena itu kita akan membahas hal ini malam ini khusus buat Bapak Ibu teman-teman semua. Apa ini kita akan bahas Mbak Pipit hari ini? Yaitu ada tentang awareness atau sadar, yang kedua ada tentang knowledge atau pengetahuan, kemudian ada liking atau suka, lalu preference atau kecocokan, lalu connection atau keyakinan, dan purchase atau membeli. Nah, kemudian ada kaitannya dengan 3 hal. Jadi gini, hierarki efek itu sebenarnya ada 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. Itulah sasarannya yang berkaitan dengan yang tadi Mbak Pipit jelaskan, ada 6 poin. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas poin per poin. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa disiapkan catatannya, karena ini bisa langsung dipraktekkan nanti setelah beres acara. Jadi bagi teman-teman semua bisa langsung take action. Oke? Sip. Yang pertama, kita akan bahas tentang awareness. Oke, kita akan bahas tentang awareness. Awareness apa sih? Oke, awareness adalah kesadaran. Oke, kesadaran. Jadi tahap awal ini berlaku semua hal sebenarnya. Khususnya kita di dunia bisnis itu ujung-ujungnya adalah atau membuat orang sadar kalau ada produk yang ingin kita tawarkan. Nah, itu makanya tahap paling dasar adalah sadar. Dimulai dengan membangun kesadaran calon konsumen terhadap produk yang Anda pasarkan. Di tahap ini, Anda perlu berusaha menarik perhatian mereka, kemudian melekatkan ide tentang produk Anda di benak mereka. Saat kita baru mulai jualan, mulailah dengan tujuan level 1. Tujuan level 1, buat teman-teman nyadar terlebih dahulu. Jangan buru-buru ingin calon konsumen langsung beli. Secara mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar hal-hal ini. Jadi, prinsipnya orang memang tidak akan langsung membeli ketika baru pertama kali ditawarkan. Secara statistik itu minimal 7-12 kali. Balik lagi, prinsip dasar penjualan adalah pengulangan. Di prinsip yang dari dulu sampai sekarang berlaku di dimanapun. Oke, itu yang pertama. Kali kita buat awareness dulu, membuat orang sadar. Nah, yang kedua apa Mbak Pipit? Benar. Oh, ini ada fasenya. Pertama edukasi, interaksi, lalu balik lagi pengulangan. Yang kedua, oke. Yang kedua di sini ada knowledge atau pengetahuan. Jadi di tahap ini sebagai calon konsumen, sebagian calon konsumen mulai mencari tahu tentang produk Anda. Jadi pastikan Anda memiliki informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh mereka. Kenapa? Karena kita kan jualan nih, jualan kita apa sih gitu. Orang tuh pengen tahu kita tuh menjual apa yang kita jual, terus apa juga fungsinya, manfaatnya kayak gitu. Karena mereka akan mendapatkan dapat dengan mudah beralih ke produk lain yang sejenis atau mirip jika mereka tidak menemukan informasi tentang produk Anda. Jadi pastikan Anda sudah menyiapkan tentang istilahnya informasi atau pengetahuan tentang apa sih produk Anda ini gitu loh. Oleh karena itu, segera Anda sudah siapkan landing page yang terkait dengan penawaran yang Anda inginkan. Jadi pilihannya itu sebenarnya ada 2. Mereka tahu infonya dari Anda, dari penjual, atau dari orang lain. Kayak gitu. Oke, itu yang kedua ya? Itu yang kedua. Oke, lanjut. Yang ketiga Mbak Pipit. Oke,
Selanjutnya itu ada liking atau suka. Jadi tahap berikutnya adalah memastikan produk Anda disukai oleh konsumen. Jadi kita harus memastikan dulu nih, kira-kira produk kita nih bakal disukain nggak sih sama pembeli, sama konsumen gitu kan. Kayak contohnya, fitur apa saja yang Anda dapat tampilkan untuk menarik rasa suka mereka. Terus kemudian bagaimana dengan foto produk Anda. Jadi harus membuat semenarik mungkin agar gimana sih caranya konsumen kita tuh bisa suka gitu. Dari yang nggak suka malah jadi suka banget malah. Kemudian bagaimana Anda bisa memastikan calon konsumen suka dengan foto produk Anda. Nah itu gimana caranya, jadi kita tuh harus memastikan foto yang kita ambil atau konten yang kita posting untuk penjualan produk itu semenarik mungkin. Kemudian calon konsumen mulai suka dengan produk kita dan pastikan produk Anda profesional dan menarik. Jadi kalau bisa ya itu balik lagi, pengambilan gambarnya, pencahayaannya, dan apa sih produk kita gitu. Okay. Itu yang ketiga. Kita baru membahas 3 nih. Jadi masih ada 3 lagi. Oke. Nah, yang keempat itu preference atau cocok. Di tahap ini, calon konsumen mungkin akan membandingkan produk Anda dengan produk sejenis di pasaran. Itu hal wajar. Mungkin Bapak dan teman-teman semua punya pengalaman pernah nyari produk A, udah ketemu nih produkannya. Nah, tiba-tiba karena saking penasaran, ada nggak ya produk yang lebih murah? Kan biasanya kita nyari tuh, biasanya di marketplace atau nyari di Google, itu kita nyari tuh biasanya produk sejenis yang harganya mungkin lebih murah, atau membandingkan ini kualitasnya bagusan mana ya. Jadi itu hal wajar. Nah, justru di sinilah tahapnya gimana kita calon konsumen kan akan ngebandingin tuh. Nah, udah kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Fitur apa saja sih yang dapat ditampilkan untuk menarik rasa suka mereka dibandingkan produk lain, dibandingkan brand lain. Itu harus kita tunjukkan, kita tonjolkan. Jadi fitur-fitur apa aja? Contoh, misalkan kita bahas tentang essential oil lah. Kita ambil contoh essential oil, peppermint. Mungkin orang akan membandingkan agak mungkin dari kualitas peppermint yang ada di essential dengan di tempat lain. Ya, sederhananya gini. Ya udah, ada untuk yang masih penasaran, kenapa nggak coba langsung pakai produknya? Kan ini basicnya. Apa sih yang membedain seorang sales dengan pemilik bisnis? Beda sederhana. Pemilik bisnis itu menggunakan produk yang mau dijual, sedangkan sales tugasnya hanya untuk menjual, belum tentu menggunakannya. Nah, itu pertama. Yang kedua, apa yang membedakan membeli dari Anda dengan membeli dari orang lain? Lalu yang ketiga, bagaimana Anda bisa memastikan calon konsumen suka dengan foto produk yang Anda posting? Jadi ujung-ujungnya ada kaitannya dengan konten, video ataupun kita menggunakan copywriting, itu saling terkait. Kuncinya adalah iklan yang membuat calon konsumen memilih kita, bukan yang lainnya. Kuncinya adalah konsumen memilih kita, bukan yang lainnya. Nah, itu yang keempat. Next, apa Mbak Fitri? Kelima. Oke, di sini ada conviction atau keyakinan. Jadi di tahap ini adalah tahap meyakinkan konsumen untuk membeli produk Anda. Tahap ini adalah tahap yang menghilangkan risiko dari calon konsumen. Kuncinya adalah jaminan dan garansi. Jadi apa sih yang kalian berikan dengan kalian menjual produk kalian nih? Nah, garansi dan jaminannya untuk mereka tuh apa? Misalnya contohnya essential oil. Jaminan dan garansi yang kita berikan adalah kesehatan gitu. Terus kemudian orang tidak akan mau beli kalau dia yang harus menanggung risiko. Jadi usahakan kalian tuh mencari produk yang konsumen mengambil risikonya lebih sedikit daripada yang lebih banyak mengambil risikonya. Oke. Jadi harus ada jaminan dan garansinya. Contoh kan teman-teman kan belajar di Abdi nih. Belajar terus dapat semua fasilitas mulai dari tools marketing, alat bantu untuk posting apa aja udah ada, tinggal copy paste lah, kurang lebih 90%-nya kita bantu bereskan. Jadi bapak teman-teman bisa segera dapat hasil dari dunia digital. Nah, ini yang keenam. Yaudah, ujungnya kan pembelian, purchase, itu beli. Bantu mereka untuk membeli. Jika terlalu ribet, mereka akan beralih ke pesaing Anda. Kuncinya adalah kecepatan dalam membantu mereka. Makanya mungkin teman-teman semua pernah beberapa kali belanja
di online atau beli ke shop manapun, salah satu yang membuat kita akhirnya yakin untuk beli apa? Di luar dari kualitas produk dan kebutuhannya, yaitu kecepatan dalam mungkin pertama ada kecepatan membalas chat biasanya. Jadi ketika kita nanya langsung dibalas, itu kita masih fokus tuh. Emang tujuan kita kan menghubungi mereka untuk membeli atau minimal tahu tentang produknya. Baru setelah sudah cocok kita langsung beli. Jadi tahap paling ujungnya adalah purchase. Itu ya, karena oke. Nah, itu baru yang dasarnya tuh. Itu baru dasarnya. Sekarang kita akan ngebahas yang ini lebih dalam. Kenapa? Karena prinsip pemicu respon bawah sadar. Jadi pada dasarnya orang itu ketika mau membeli sesuatu itu didasari oleh alam bawah sadar, emosional itu baru yang irasionalnya, yang lebih rasionalnya setelah emosional. Nah, ada 8 prinsipnya. Mungkin bisa dibantu Mbak Wipit untuk bacain 1 sampai 8. Oke, boleh. Jadi yang pertama itu ada reason, yaitu alasannya. Alasannya apa? Yang kedua adalah social proof, bukti dari sosial seperti testimoni. Kemudian yang ketiga ada liking, rasa suka terhadap si produk ini. Yang keempat ada authority atau otoritas. Kemudian ada reciprocity atau timbal balik. Kemudian ada komitmen. Dan yang ketujuh ada scarcity atau keterbatasan. Dan terakhir ada attribution atau pelabelin. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih bahas part 1-nya, saya mau tanya dulu nih, yang di webinar gimana suaranya udah lebih oke? Karena tadi saya baca komen sudah cukup jelas. Tapi saya mau tahu nih yang lain, boleh di komen dulu. Oke, yang di Instagram juga ya? Yang di Instagram gambarnya masih blur atau suara yang kurang jelas? Udah banyak sih. Oke, jangan lupa di akhir ada sesi tanya jawab. Oke, lanjut. Nah, sudah stabil berarti sinyalnya. Oke, lanjut nih ya, kita langsung bahas 8 prinsipnya. Tapi tenang aja, kita akan ngebagi ini jadi beberapa part karena banyak banget yang bisa kita bahas. Jadi biar Bapak Ibu teman-teman fokus, nanti kita bahas satu persatu. Langsung aja, Mbak Bibit, yang pertama. Oke, yang pertama itu ada reason atau alasan. Kita memerlukan alasan untuk bertindak, tidak peduli apakah alasan tersebut masuk akal atau tidak. Contohnya nih ya, daftar sekarang karena harga diskon akan berakhir malam ini. Jadi alasan-alasan yang membuat orang akan segera membeli produk Anda. Yang kedua ada produk ini benar-benar teruji karena sudah melalui penelitian belasan tahun. Jadi selain kalian menjual produk, kalian juga harus kasih tahu nih kehebatan produknya apa gitu. Jadi alasan orang tuh ada gitu untuk membeli. Kemudian baca tulisan ini sampai selesai karena bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Dan yang terakhir itu contohnya 7 alasan karena Anda perlu membaca buku ini. Jadi sebisa mungkin tuh memberikan alasan kenapa sih konsumen tuh harus beli produk kita, biar konsumen juga balik lagi, dia kembali yakin dan akan akhirnya beli gitu. Jadi itu yang pertama, alasan. Dimanapun sebenarnya kita butuh alasan. Kita mau bisnis ada alasannya, mungkin karena kebutuhan finansial atau mungkin untuk tambahan penghasilan. Itu kan alasan tuh di awal. Jadi kita perlu nomor 1 itu prinsipnya adalah alasannya apa. Oke, satu contoh mungkin nih untuk bagi teman-teman semua, misalkan, ya mas, saya bingung nih gimana. Ini ada sangkutannya dengan materi sebelumnya tentang urgensi. Misalkan nih contoh, dapatkan promo buy one get 2 produk Essenjo misalkan, hanya berlaku sampai 3 hari ke depan atau berlaku 24 jam. Nah itu bisa, itu salah satunya yang membuat orang ada alasan, tapi ada juga urgensi. Kita gabungan keduanya. Oke, yang kedua itu social proof. Jadi bukti sosial. Kita cenderung mengikuti kerumunan. Kita suka ngumpul-ngumpul biasanya. Bukti sosial digunakan untuk mendongkrak kredibilitas Anda. Orang-orang cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Jika sebuah produk laris dan masuk kategori bestseller, orang-orang akan mengasumsikan bahwa produk tersebut bagus. Pada saat kita merasa tidak yakin, kita pun cenderung untuk meminta saran atau dukungan dari orang lain. Orang merasa aman membeli sesuatu jika orang lain sudah membelinya juga. Makanya kenapa
sekarang orang tuh ketika ngeliat contoh nih influencer pakai produk A misalkan, itu kok jadi pengen punya juga. Nah, itu kan karena ngeliat orang sebenarnya. Kebetulan aja orangnya memang influencer, mereka mengikuti aktivitasnya, kehidupannya, makanya mereka cenderung ingin sama. Orang tuh ingin sama, dan salah satu yang membuat mereka akhirnya mau sama dengan mereka adalah ada social proof-nya dulu, ada bukti sosialnya. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Sorry. Ini ada lanjutannya. Jadi bagaimana menggunakan bukti sosial untuk meningkatkan kredibilitas? Ada caranya. Ini yang pertama, ciptakan kerumunan di sekitar produk atau ide Anda. Misalkan Anda punya ide khusus nih, ide bagus. Kita bikin perkumpulan yuk. Nanti kita ngebahas tentang produk A, atau kita mau membahas sebuah tentang healthy, tentang hal-hal yang bisa membuat banyak orang akhirnya suka. Contoh misalkan, Anda ingin kumpul-kumpul di suatu daerah, komunitas abdi, itu boleh banget. Ciptakan kerumunan, ketemu setiap minggu, praktek bareng, silaturahmi, itu kan menambah rezeki juga. Jadi kita buat ciptakan sendiri. Yang kedua, dorong pengguna Anda menggunakan media sosial untuk membicarakan produk Anda. Nah ini kita lagi punya proyek khusus. Jadi kita ingin memaksimalkan sosial media untuk sebuah forum. Jadi kita bisa nanti Mbak Pipit yang akan sharing tentang apa sih yang akan kita keluarkan di tahun 2020, khususnya dari sisi community management di abdinya. Ketiga, tunjukkan bahwa produk Anda telah digunakan secara luas. Sebutkan berapa banyak orang yang sudah menggunakan produk Anda. Misalkan, contoh nih untuk teman-teman semua, misalkan lihat bagaimana 9 dari 10 orang konsumen memilih menggunakan peppermint essential oil. Misalkan kita udah survei, kita kasih ke 10 orang, ternyata 9 dari 10-nya memang suka, karena mungkin pertama produknya gampang dipakai atau praktis, efeknya cepat. Nah itu bisa kita tonjolkan. Itu contoh pertama ya. Nah misalkan yang kedua, nih mari bergabung dengan 40.000 orang yang sudah belajar di Abdi, misalkan aja. Dan kabar baiknya kebetulan itu bisa kita bisa kita jadikan sebuah wadah atau sebuah tempat di mana kita bisa sharing. Itu yang contoh-contohnya. Ada juga yang ketiga, produknya telah digunakan di berbagai negara. Mungkin kebetulan Essence sudah ada juga yang menggunakan dari luar Indonesia. Terakhir nih contoh, XYZ telah dikonsumsi oleh misalkan produk nih Slimming Honey telah dikonsumsi oleh lebih dari 1.000 orang di seluruh Indonesia sejak tahun 2019. Nah itu bisa kita gunakan sebagai kredibilitas. Sip. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita cek dulu nih yang di Instagram dan yang di YouTube. Kita lihat lagi. Masih pada nyimak gak nih ya? Suaranya oke. Coba dicek lagi sinyalnya, karena sudah normal. Yep. Di sini juga sudah oke sinyalnya. Jelas suaranya katanya oke. Oh ya, jangan lupa siapin pertanyaan karena kita di akhir akan ada sesi tanya jawab. Oke, siapkan pertanyaannya, oke? Nanti akan ada sesi khusus, jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan Abdi dan juga dengan apa sih yang Abdi lakukan selama ini. Nah, kita akan bahas itu nanti di akhir. Oke, jadi gini, selanjutnya kita kan akan masuk ke sesi produk knowledge tentang gambaran besar produk-produk yang ada di Essenzo saat ini, yang bekerja sama disuplai langsung oleh Abdi, yaitu Essenzo. Nah, oh ya, untuk yang di live Instagram, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman semua. Ini ada salah satu produk yang memang kita supply khusus untuk teman-teman semua yang memang belum punya produk atau bingung, dia masih mau mulai bisnis tapi bingung nih gimana buat produk saya belum punya. Tenang aja, jadi ini bisa jadi pilihan solusi untuk memulai bisnis. Kalau yang udah punya, fokus ke ilmunya aja. Karena di Abdi kita fokusnya apa, Mbak Pipit? Kita fokusnya ke ilmunya. Jadi ilmu yang kita kasih tuh nanti sebenarnya bisa diaplikasikan untuk semua produk. Yes. Produk apapun, produk yang kalian punya gitu. Jadi emang kita fokusnya di sini ingin membantu sebanyak-banyaknya orang untuk memulai bisnis online dari dasar
mau nggak ngerti, belum pernah punya pengalaman atau mungkin merasa gaptek. Kebetulan saya juga mulainya dari belum ngerti apa-apa, tapi karena kita mau belajar, selama kita mau belajar biasanya ada jalan. Iya. Kan Pasti. banyak jalan menuju Roma tuh. Ini salah satu jalannya mungkin dari doa-doa pemerintah teman semua. Oke, langsung saja. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas 3 produk yang saat ini, khususnya 3 essential oil dengan tingkat bestseller lah, di luar dari yang teman-teman pasti tahu. Kita punya satu produk yang unggulan sekali dari essential oil, itu peppermint. Nah, kita akan membahas 3 setelah peppermint. Apa aja? Yang pertama, lavender. Lavender untuk apa begitu? Lavender. Nih, aku mau tanya dulu nih, baik yang di YouTube atau yang di Instagram. Oke. Kalian pernah nggak sih punya masalah kesulitan tidur atau tidur kalian tuh merasa kurang berkualitas? Kalau mau tidur tuh susah. Kalau tidur tuh juga seperti maunya tuh nggak bisa. Misalnya kalian punya jadwal nih, kalau bisa saya tidurnya mulai jam 10. Tapi ternyata kalian karena punya masalah kesulitan tidur ini, kalian jadi tidurnya lebih larut seperti jam 2 dan bangunnya lebih cepat. Nah, ada nggak nih yang kayak gini? Ayo, biasanya banyak Coba. yang ngalamin nih insomnia, susah tidur, begadang. Nah, betul. Nah, lavender itu fokusnya adalah membantu masalah insomnia, kesulitan tidur. Caranya gimana? Sangat praktis, hanya dioles atau dihirup. Betul. Kebetulan saya biasanya pakai diffuser, itu dibawakan cara praktis banget bagi teman semua. Sambil itu bisa tetap merasakan manfaatnya. Hasil. Yes, di luar itu salah satu yang pernah harus awalnya relaksasi sekali, dan di luar itu bisa membantu menghilangkan rasa. Itu menariknya. Oke, karena bulan ini kita lagi ada promosi, saya tahu ya, spesial banget, dan emang kebetulan stoknya tidak banyak. Karena saya kalau teman-teman dimanfaatkan promonya bulan ini lagi promo tanggal 3 Desember, itu promo baik itu all varian kecuali di besar dan merchandise atau baju. Oke, yang kedua kita membahas tentang pertama vendor, yang kedua tentang titri. Nah, ini favorit yang paling Favorit banget. gua dijelaskan dulu. Titri salah satunya yang paling ampuh. Mungkin semuanya udah pada tahu ya. Ampuh dari titri itu adalah mengatasi masalah jerawat. Yes. Jadi terus cara penggunaannya gampang banget, cuma tinggal ditolong aja nih jerawat kalian. Besokannya itu langsung kering. Contohnya saya pernah coba pakai untuk tirinya sendiri. Malah saya pakai, besok pagi itu langsung kering. Jadi pokoknya udah praktis, rapatnya gede banget. Wah, pokoknya top banget nih wajah titri ini. Jadi pas titri caranya dioles. Tuh. Mas, tapi wajah saya sensitif gimana ya? Kalau wajah sensitif, tenang aja, bisa digunakan campuran dengan hair oil. Hair oil itu sangat caranya, jadi dicampur. Anda boleh pakai visual tanya di Accenture sudah menyiapkan semuanya di Abdi, dia semuanya baik. Jadi semua yang teman-teman punya solusi kendala, kita sudah siapkan solusinya semua. Belum ngerti dunia bisnis online, dunia digital, kita butuh caranya dari dasar. Belum punya produk untuk dibuat promosikan, nah kita bantu dengan supaya produk yang banyak. Khususnya satu produk yang praktis. Kenapa praktis? Coba ya, caranya dioles sama dihirup. Masalah contoh, ini kan bahas ini masalah rawat. Pertanyaannya gini, masalah rawat dari oleh kalangan nabung itu dicari pasti dicari laki-laki mau perempuan tua muda ibu, apalagi ini bagus banget buat masalah kulit khusus saja, itu bagus banget. Di SNM bukan satu yang biasa juga untuk masalah kulit khusus untuk jerawat. Itu yang kedua. Oke, ada satu lagi nih. Ini biasanya orang tua nih misalnya. Jadi ini adalah produk yang fungsi utamanya apa gitu? Fungsi utamanya untuk membantu rontan di rambut. Jadi bagi cewek-cewek nih, terutama cewek yang berjas, yang berhijab tuh cenderung memiliki rambut yang rontok. Karena apa? Karena kita sehari mau menggunakan jas, terus panas, kena matahari, dan rambut kita jadi menggunakan baju essential ini tuh cocok banget. Penggunaannya juga mudah, karena itu tinggal ditetesin sekitar 2 tetes, dicampur dengan dari rambut, dan tinggal pijit-pijit aja di kepala. Itu gampang banget. Jadi saya langsung di bagian kulit rambut yang masalah macam-macam rontok, tipis, itu tinggal pakai aja. Boleh langsung ke tangan di kepala, terus langsung dioleskan bagian yang bagian yang bermasalah. Dan tidak hanya untuk rambut kepala, khususnya untuk para laki ini yang menunjukkan bewok atau mungkin jenggot sekalipun, itu bisa patchouli. Di pengalaman teman saya itu lagi punya brewok, jadi dia udah pernah pakai merek yang dari luar negeri, sudah habis satu sampai akhirnya dia pakai coba saya itu cuma sekali pakai patchouli. Ini pakai aja dia oles langsung di bagian brewoknya. Besok tadi mulai satu helai itu hari. Nah ada juga yang
baru minggu itu udah mulai nunggu rambut halus seminggu. Nah makanya salah satu program besar saat ini dari essential hair Pak Coli. Cara kita les langsung di bagian yang masalah. Oke, sebelum kita lanjut, setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Jadi kita akan banyak sesi tanya jawab karena ada pertanyaan yang masuk dari Instagram dari Akademi Digital. Kita akan jawab hari ini. Dan juga yang dari YouTube bisa langsung kirim pertanyaannya sebanyak-banyak. Tapi kita pilih yang lebih akan kita lebih general gitu. Oke. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya tanya dulu nih, gimana suaranya? Normal, suaranya normal. Oke, suaranya normal. Yang di live suaranya, gambarnya. Oke, gimana di YouTube, kayak gitu, yang di Instagram, yang di Instagram gimana? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, kebetulan kemarin di Instagramnya Akademi Digital udah nih sesi tanya jawab. Kalian mau apa yang kita akan jawabnya sekarang di live. Di live ya. Di live. Tapi sebelum yang di live kita akan jawab dari yang DM masuk. Oke, dari yang DM masuk. Pertama, saya akan jawab, saya akan kasih pertanyaan bagi kalian. Oke. Saran dan tips strategi buat bisnisnya lagi sepi. Oke. Nah, itu balik lagi. Tadi kita jelasin. Saran dan tips buat bisnisnya lagi. Kalian tuh produknya apa? Yes. Knowledge yang kalian berikan untuk pembeli itu udah cukup atau belum? Pembeli kalian itu, konsumen kalian itu siapa aja sih, gitu kan? Mereka berarti udah bisa membeli kita, terus kegunaan produk itu apa, terus yang jaminan apa tadi namanya? Jaminan resikonya, nah resikonya apa orang Anda juga membeli produk kalian, gitu. Terus satu lagi yang paling penting kalau menurut saya, kalau kalian jual produk, penting itu adalah konten. Konten itu gimana sih? Udah menarik atau belum? Jadi kalau itu konten foto produk kalian tuh eye catching, yang enak dilema. Jadi orang-orang tertarik untuk membeli dan bahkan lebih penasaran untuk membelinya gitu. Betul. Jadi itu bisa dikenalin aja. Ini teman-teman semua bapak ibu semua paham itu market journey-nya. Jadi market itu punya apa? Coba kita produk kita tawarkan, produk kita jual sesuai dengan market itu. Target kita siapa? Secara demografinya sudah tepat dulu. Dan satu lagi, kita sudah berapa lama kita sudah melakukan produk tersebut. Kalau masih baik lagi pengulangan. Kalau belum 7 kali atau sampai 12 kali, wajar produknya belum ada di. Jadi baik lagi kita paketnya apa aja, promosinya sebencar apa sudah, dan satu lagi kan konten satu yang menukar sekarang. Apa? Karena pada dasarnya orang 60.000 kali lebih ke visual dibandingkan tekstual. Oke. Next pertanyaan. Oke, ini ada tanya Mas Wahyu. Mau usaha tapi dimulai dari mana? Masukannya dong. Oke. Oke, mungkin saya jawab singkat. Maksudnya apa? Memulai bisnis. Ini untuk umum sebenarnya. Dimulai dulu aja. Kenapa dimulai aja? Dan bingung. Nah, sekarang udah banyak ekosistem atau mungkin tempat-tempat buat beasiswa. Nah, karena tahu sudah banyak banget di luar. Nah, makanya kalau tadi dari awal ingin banyak orang di Indonesia atau di Indonesia untuk bisa segera memakai online. Mungkin banyak keraguan, banyak kebingungan. Kalau dari bisnis yang tahu beda. Bukan bermaksud membandingkan, tapi terbaik dari bisnis ada fokus untuk bapak ibu teman semua praktek dulu di awal, belajar praktek. Kalau sudah punya produk tidak masalah, fokus ke ilmunya. Tapi kalau saya belum produk gimana? Ya, kami juga mempersiapkan gitu, agar bapak ibu teman-teman semua bisa segera belajar praktek dan wujudkan penghasilan. Oke, lanjut. Saya akan baca pertanyaan. Oke, lanjut aja. Di sini. Oke, tadi. Nah, banyak nih pertanyaannya. Oh, mungkin ada yang nanya. Gimana sih caranya gabung sama dia? Gampang kok cara gabungnya. Gampang semua, kan dapat akses dari temannya maupun dari siapapun itu. Kalau sudah ada yang pernah melatih, gampang tinggal tanya ke mereka. Tapi kalau bingung, nanti langsung aja bisa tanya ke Hakim ini. Instagram itu akan bantu gimana caranya memulainya. Jadi nggak perlu pusing-pusing, tinggal tanya aja di situ. Oke. Ini terakhir. Cara cari kata marketing gimana ya kak? Bingung ya brand atau yang murah? Oke, gimana? Oke, gini. Cara cari kata marketing. Balik lagi, kalian udah lihat belum nih produk kalian tuh cocok untuk target apa? Dari usia berapa sampai berapa? Konsumen itu apa? Kayak baju bola tuh siapa yang suka? Range udah umur berapa sih? Nah, terus macam-macam kayak tadi siapa sih penggunanya? Kalian jadi harus lihat dulu target market yang kalian tuju siapa, baru kalian bisa tentuin produknya apa. Buatlah knowledge tentang produk kalian, tentang produk kalian. Habis itu kemudian kalian buat konten kalian agar naik semenarik mungkin, promosi yang dilakukan secara terus-menerus agar orang-orang makin tahu kita jualan produk ini loh, gitu. Kalau disuruh ini fokus ke jualan produk apa, saya produk apa pun baik nih. Kita tahu ini produknya market journey siapa. Marketnya itu untuk produk itu perlu melakukan apa? Itu dulu sebenarnya, itu dulu yang kita pelajari. Kalau ternyata sudah sesuai, ya tidak sudah tepat. Oke, sekarang lihat dari di live dari itu aja. Live dari
boleh bantu dengan pertanyaannya? Ada dari Ibu Indah Sakina. Oke. Saya member baru Abi, baru hari ini posting dan ada yang bertanya. Oke. Dia mau tanya gimana cara melihat konsumen membeli produk kita. Sebagian orang nggak produk kita mahal. Oke. Gimana Mas? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan. Yes. Sering banget dilontarkan. Baru gabung ada pasangan tanya pasti tahu dan produk. Sebenarnya gini, kita harus tahu dulu nih butuhnya orang tuh sebenarnya apa sih. Contoh gini, orang kalau udah tahu sakitnya misalkan nih parah nih kena kanker aja, mikir nggak ngeluarin uang. Bahkan tuh sangat banyak banget uang kan, tabungan pribadi. Sebenarnya lagi kita jelaskan, orang tuh butuh untuk beli. Kenapa saya harus beli? Udah jelasin pertama. Oke, kita coba cek dengan produk lain. Beli pertama harus kalau itu pengen oleh sama itu lebih praktis. Nah itunya juga. Jadi kita punya praktis kok. Apalagi dia dapat lumayan ekstrak dari tumbuhan intinya satu kata itu kan. Ya itu baru dari misalkan dari cowok. Kalau untuk yang lain, aduh, saya praktis tinggal di rumah aja. Satu teh ya, teh sehari dua. Itu. Jadi pastikan dulu kebutuhannya apa. Lalu kita kasih ini sebagai solusinya. Oke. Oh iya, aku mau nambahin. Nah. Baik lagi kalau kita jualan itu yang sih kita sebagai penjual. Kita jadi harus ngomongin dulu nih kelebihan dan